Sobat Keuda, kembali lagi ke video kebijakan pendanaan pilkada serentak tahun 2024 yang bersumber dari APBD. Pada video part 3 kali ini, kita akan membahas hal-hal lain seputar pendanaan pilkada. Langsung saja ya. Tentang hal lain-lain seputar pendanaan pilkada serentak tahun 2024. Yang pertama adalah jika terjadi pergeseran anggaran. Dalam hal pemerintah daerah belum menganggarkan atau setelah menganggarkan namun belum sesuai kebutuhan, pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian anggaran dengan pergeseran anggaran menggunakan 1. Belanja kedua, 2. Dana dari hasil penjadwalan secara program dan kegiatan lainnya serta pembayaran penyesuaian penganggaran melalui perubahan Perkada tentang Anggaran APBD tahun anggaran 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya dianggarkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak dapat melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2023. Jika terjadi pemungutan suara ulang, penyelenggaraan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota dilakukan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan, pendandaannya dibebankan pada APBD provinsi, kabupaten, dan kota masing-masing. Kemudian, dalam hal pemerintah kabupaten kota mengalami keterbatasan kemampuan penyelenggara untuk penyelenggaraan kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota, pemerintah provinsi dapat membantu penyelenggaraan kegiatan pemilihan. Dalam hal pemerintah provinsi mengalami keterbatasan kemampuan pengelola untuk kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemerintahan kabupaten kota dapat membantu pengelolaan kegiatan pemilihan. Kemudian, dalam hal pendanaan pemenangan pilkada serentak, pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan pilkada serentak pada tahun 2024 menganggarkan dengan pengelolaan kegiatan pemilu dan pilkada serentak sesuai dengan tahapan, jadwal dan program kegiatan pemilihan. Penganggaran dukungan anggaran biaya pengamanan dan untuk subkegiatan pada SKPD dalam hal ini SKPD atau belanja belanja kepada TNI Polri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum atau dalam hal ini Kesbangpol. Kemudian kami tampilkan format laporan kesiapan anggaran dan realisasi pendanaan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024. Pengisiannya dapat melalui link atau barcode ini ya. Terima kasih. Kemudian kita akan membahas tindak lanjut dari pendanaan pilkada serentak tahun 2024. Yang pertama, Permendagri 84 tahun 2022 mengatakan bahwa kita harus mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik pemerintah dan pegawai pemerintah dan statusnya aparatur sipil negara dan penyelenggara pemilu di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Kedua, petugas ad hoc penyelenggara pemilu dan pilkada sesuai dengan peraturan KPU nomor 8 tahun 2022 terdiri atas panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, kelompok penyelenggara pemungutan suara, dan petugas pemutahiran data pemilu. Ketiga, terkait alokasi anggaran JKK dan JKN bagi penyelenggara pemilu dan pilkada agar dapat diakomodir dalam pemberian belanja hibah oleh pemerintah daerah kepada Komisi Penyelenggara Pemilihan Daerah, provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian, program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan diberikan pada APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah mendaftarkan
anggaran bagi penyelenggara pemilu dan pilkada, yaitu JPK, kemudian JKN, kemudian bagi pemerintah daerah yang memiliki kemampuan anggaran dapat memberikan JHP dan juga jaminan pensiun. Dalam rangka memberikan perlindungan bagi penyelenggaraan pemilu dan pilkada, pemerintah daerah wajib menganggarkan dan mendaftarkan dalam program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan besaran iuran minimal program BPJS Ketenagakerjaan untuk penyelenggara pemilu dan pilkada. 1. Jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,25% dari UMP atau UMK dan jaminan kematian 0,30% dari UMP atau UMK. Kedua, jaminan hari tua 5,70% dari UMP dan UMK, jaminan pensiun 3,00% dari UMP atau UMK dengan pembagian sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan pasal 16 dan pasal 18 peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Kemudian kita akan membahas potensi petugas ad hoc pemilu. Mulai dari sejak dibentuk pada September sampai dengan Oktober tahun 2022, terdapat 467.000 orang, PPK, PPS, dan juga PPLN. Dan ketika nanti pemungutan suara pada Februari 2024, akan terdapat 8,1 juta orang terdiri dari KPPS dan Pantar Hilir LN. Dengan asumsi honor sesuai dengan tabel SPM Kemenkeu, iuran 8,6 juta petugas pemilu sebesar 72 juta. Langkah-langkah pemberian dukungan anggaran terhadap pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi penyelenggara pemilu dan pilkada bagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota. 1. Memastikan status kepesertaan dan keanggotaan penyelenggara pemilu dan pilkada yang akan didaftarkan dalam kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. 2. Melakukan perhitungan alokasi anggaran terhadap iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian penyelenggara pemilu dan pilkada yang akan didaftarkan dalam kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan. 3. Total alokasi iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian penyelenggara pemilu dan pilkada untuk selanjutnya ditampung dalam belanja hibah dan dilaksanakan pada pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. 4. Pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi penyelenggara pemilu dan pilkada untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, mekanisme pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi penyelenggara pemilu dan pilkada untuk dikoordinasikan dengan BPJS Ketenagakerjaannya di wilayahnya. Dan dengan materi terakhir, kita telah menutup video kebijakan pendanaan pilkada serentak tahun 2024 yang bersumber dari APBD. Nantikan video selanjutnya ya, hanya di channel Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Terima kasih.